Halo pemirsa, jumpa lagi di channel YouTube Bola Salju. Saya Arif Widianto, founder Bola Salju. Ya, kita sudah lama banget jeda ya, berhenti. Nah, ini ada alasannya pemirsa. Nah, ini berhubungan dengan tema yang mau saya sampaikan kali ini tentang konsep yang kita sebut berjarak. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar atau mengikuti pidato Warren Buffett dan Charlie Munger. Ya, tidak hanya pidato ya, di dalam interview, dalam artikel sering ini diungkap tentang konsep tidak melakukan apa-apa, do nothing. Bahkan ada istilah khususnya yang pernah kita ulas dalam podcast beberapa waktu yang lalu, SWDT. Diam, tidak ngapa-ngapain. Nah, tetapi dalam kesempatan kali ini saya tidak membahas tentang diamnya, tidak. Saya akan mengajak Anda berdiskusi tentang kenapa kita harus sekali-sekali itu diam, dalam konsep yang lebih luas, yaitu berjarak. Dalam memahami konsep berjarak, saya kira saya ingin mengajak Anda sebentar, katakanlah kita berjalan-jalan teman-teman semuanya. Pada pagi hari, Anda masih berada di Jakarta. Suasana Jakarta Anda tahu, kota metro besar, transportasi ramai, aktivitas hiruk-pikuk dari pagi hari. Dari sejak beberapa saat setelah subuh, semua aktivitas orang-orang sudah ramai. Cuacanya sendiri Jakarta Anda tahu, bisa dikatakan riuh, berasap, seperti itu. Kemudian Anda pergi, Anda jalan-jalan, entah naik pesawat, entah naik mobil, apalagi sekarang sudah ada tol. Siang hari, sore hari, Anda sudah berada di sebuah kota kecil yang dingin, katakanlah seperti itu. Nah, esok hari Anda merasakan suasana yang berbeda ketika di kota kecil itu. Mungkin suhunya katakanlah berapa ya, 21 derajat ya, dingin. Anda masih bermalas-malasan untuk keluar, padahal ada tuntutan untuk bekerja, untuk meeting dengan orang lain misalnya seperti itu. Baiklah, Anda keluar dari penginapan, dari tempat Anda istirahat, Anda keluar melihat suasana. Ternyata situasi lingkungan kota kecil itu, bagaimana ritme kehidupan masyarakat, bagaimana suhunya, bagaimana transportasi, kendaraan, semua berbeda. Anda menangkap ada sesuatu hal yang lain, ada rasa yang lain. Nah, teman-teman, ketika Anda melakukan perjalanan itu dan merasakan perbedaan dari sebuah kota metro dan sebuah kota kecil, itulah menurut saya kita telah mengapresiasi konsep tadi, konsep berjarak ya. Tetapi sayangnya, baik dalam kehidupan yang seperti tadi ya, seperti kita berjalan-jalan seperti biasa, atau dalam keputusan keuangan, dalam keputusan investasi, mayoritas dari orang-orang tidak bisa melakukan konsep berjarak itu. Banyak yang tidak bisa meluangkan waktu untuk mengambil konsep berjarak. Banyak yang tidak berkenan, atau karena kondisi, banyak yang tidak punya kesempatan. Jika seseorang bisa mengambil kesempatan untuk berjarak dengan sesuatu hal apapun dalam keuangannya, dalam kehidupannya, nanti yang dia rasakan, orang itu rasakan, orang itu lakukan, itu akan sangat berbeda. Dalam banyak keputusan keuangan, keputusan investasi, beragam tawaran bertubi-tubi menyerang Anda, beragam promosi, beragam peluang hadir. Atau katakanlah ya, ketika Anda membuka aplikasi trading, quote ticker bertubi-tubi, berita bermunculan menyerang Anda, seakan-akan ini yang baik, ini yang baik, ini yang baik, ini yang bagus, ini yang nanti akan to the moon, ini yang akan naik, ini yang akan menguntungkan. Semua bertubi-tubi. Masalahnya di dalam kehidupan di dunia ini, tidak semua yang dikatakan itu akan selalu benar. Nah, kita
kita perlu mengambil sebuah jarak dengan berbagai hal itu tadi. Ketika tawaran datang bertubi-tubi, mungkin banyak yang berpikir nanti takut ketinggalan. Masalahnya dalam keputusan keuangan dan investasi, mayoritas ya, ingat ya, dalam tanda kutip tentu saja levelnya bisa berbeda, bisa tidak sesuai. Tetapi mayoritas, saya percaya keputusan keuangan investasi bisa diambil dalam kerangka berjarak. Dalam kerangka setelah berjarak, Anda akan mengambil keputusan dalam kerangka yang, kalau meminjam istilah Daniel Kahneman, pakar behavior psikologi ya, itu dalam sistem yang kedua, bukan sistem satu yang impulsif, yang cepat. Mayoritas harus diundang ke sistem dua yang lebih lambat, yang lebih analitik, yang lebih rasional, yang lebih subjektif. Nah, bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang rasional, yang analitis, yang subjektif kalau kita tidak bisa bicara? Kita harus menguji fakta-fakta, kita harus menguji data-data itu, nggak akan bisa seperti itu. Dalam memahami konsep berjarak ini, saya kira kita juga bisa meminjam dari yang dilakukan oleh para penulis. Saya memantau, mengikuti beberapa penulis, tapi mungkin yang terbuka misalnya itu Dewi Lestari ya, misalnya setelah menulis draft beberapa saat di dalam ruangan tertutup, draft selesai, dia berjarak sebentar dari naskah itu, entah liburan beberapa minggu, beberapa bulan mungkin seperti itu. Kemudian dia baru melihat teksnya lagi. Itu konsep jarak yang dilakukan oleh penulis. Seperti juga ada saran ketika menulis misalnya, saya juga pernah mempelajarinya, bahwa ketika kita membuat tulisan pertama misalnya seperti itu ya, itu jangan langsung diedit. Kita harus kasih jarak. Kita tulis saja semuanya, jelek, salah ketik, kita tulis. Kemudian ambil jarak, nanti kita akan punya pandangan yang berbeda. Begitu pula ketika para investor harus membuat keputusan soal keuangan atau investasi, konsep berjarak ini penting. Saya bisa memberi contoh satu yang cukup teruji, yaitu yang dilakukan oleh Warren Buffett dan rekannya Charlie Munger di Berkshire Hathaway. Ketika mereka membuat keputusan berinvestasi di BYD, perusahaan otomotif dari China pada sekitar 2008 ya, investasinya itu sempat ya naik turun tapi tidak seberapa hingga sekitar 12 tahun. Coba bayangkan, 12 tahun tidak kemana-mana dengan keuntungan yang so-so. Tetapi setelah tahun ke-12, tepatnya pada 2020 yang lalu, investasi di BYD, pabrikan otomotif di Cina ini, melesat pesat sekali, hingga keuntungannya pada akhir tahun 2021 mencapai 30 kali lipat hanya dalam 13 tahun. Nah, coba bayangkan, itulah yang dilakukan oleh Warren Buffett, membuat jarak keputusan investasi, baik dalam keputusan berinvestasinya atau ketika membuat keputusan do nothing-nya itu. Semua perlu jarak. Disclaimer, ini bukan saran untuk berinvestasi di saham tersebut, karena saya juga tidak memilikinya. Tidak semua orang itu bisa mengapresiasi jarak itu. Tidak semua orang bisa mengapresiasi konsep yang sangat membosankan ini. Kenapa? Ya, entah dengan keadaan mereka, entah dengan kondisi, entah ketidakmauan mereka, atau mereka sendiri tidak berkenan, atau mereka tidak bisa move on dari paradigma yang lama, atau memang buta terhadap paradigma ini. Saya nggak tahu. Banyak yang tidak bisa mengapresiasi paradigma berjarak ini. Padahal kalau kita perluas paradigma ini, itu akan sangat bermanfaat bagi Anda, bagi saya juga, bagi semua pihak. Nah teman-teman, misalnya Anda sendiri katakanlah menjumpai berbagai tawaran jenis-jenis aset keuangan yang baru. Katakanlah ada aset digital, ada aset ini itu, tawaran investasi di lembaga ini itu. Terus ada beberapa aplikasi baru yang menawarkan konsep-konsep baru. Kalau kita tidak mau berjarak dengan tawaran itu dan kita hanya mengikuti arah
gempuran tawaran, gempuran promosi yang hadir, sehingga kita nanti malah tidak bisa membuat keputusan berdasarkan analisa yang berjarak, yang lambat, yang analitis, yang rasional, yang subjektif tadi. Ya sifat Anda bisa bermasalah ke depannya kayak gitu. Ya teman-teman, kita bisa perluas diskusi berjarak ini dalam apapun yang kita lakukan. Misalnya kami sendiri dalam bola salju, dalam bagaimana memberi edukasi, dalam menawarkan produk atau layanan, dalam bagaimana kami berbagi teori-teori tertentu, bagaimana kami menghindari untuk menyebutkan saham tertentu, untuk memberi jarak kepentingan kami, kepentingan Anda, itu penting. Kita bisa perluas diskusi jarak ini, karena saya percaya jika masing-masing stakeholder, semua pihak ini memelihara konsep berjarak, kita semua nanti akan menghasilkan lingkungan atau ekosistem yang baik gitu loh. Begitu pula pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Ada regulator, ada penelaah atau penilai, ada lembaga hukum, ada lembaga notarial, ada lembaga media, ada lembaga edukator, ada praktisi, dan ada sendiri. Jika semua memelihara sikap-sikap berjarak ini, ekosistem saya kira, saya mempercayai akan jauh lebih baik. Ya pemirsa, demikian dari kami untuk video kali ini. Jangan lupa tetap konsep berjarak itu penting. Dan apalagi di era pandemi ini, tetap jaga jarak, karena itu juga penting buat kesehatan kita semua. Terima kasih, sampai ketemu di edukasi kami berikutnya.